sini biasanya kalau ngadain maulid sampai jam berapa? Jawabnya sampai jam 1. Luar biasa. Sanggup sampai jam 1? Sanggup sampai jam 1? Janji tidak ada boleh yang pulang sebelum selesai kecuali pengantin baru. Jadi kalau ada nenek-nenek sebelum selesai pulang, anggap aja pengantin. Saya tanya lagi, sanggup sampai jam 1? Yang sanggup nanti tetap duduk, saya mau pulang. Orang jalan aja dari Jakarta 2 jam kemari, ntar jam 1 selesai, ibu langsung tidur, saya jam 3 nyampe rumah. Baik, suara sedikit agak serak. Dalam perjalanan 2 botol air larutan cap kaki 3 saya minumin biar kuat di sini ngomong, ya. Tapi pengen tes dulu suara. Kita baca selawat. Siap baca selawat? Ada hadrohnya yang ngiringin ya. Biar latihan suara dulu, biar kebuka suaranya, biar kita rame, biar meriah, biar semangat. Salatullah salamu
nasi kebuli di atas nampan. Habis tadi dibisikin sama DKM, Ustaz, nanti kalau selesai maulidan kita makan nasi kebuli. Udah bocoran. Jadi nasi kebuli di atas nampan. Makanya di acara maulidan salawat Nabi sudah kita bacakan. Insya Allah ada keberkahan. Maka insya Allah yang hadir pada saat ini mudah-mudahan hatinya selalu lapang. Amin gitu. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini hatinya selalu lapang. Rezekinya selalu gampang. Sebelum mati bisa ngelunasin utang. Pada punya utang semua rupanya. Yang kedua, kita tajridul iman. Sama-sama kita membaca kalimat tauhid biar terhujam dalam dada kita, dalam jiwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabl la wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Baik amat cakepnya. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam di bawah kelapa sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Pikiran duit aminnya kencang banget, dasar mata duitan. Sekali lagi jawab salam yang mantap dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan soleha. Rezekinya rezeki yang berlimpah dan berkah. Biar bisa kebeli tanah dan rumah. Bisa kebeli mobil mewah. Bisa berangkat haji ke Mekah. Dan Allah berikan kemudahan untuk menikah.
Itu doa khusus buat para jomblo. Tuh laki bininya belakang dengar tuh, Mbak lu amin tadi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa huwal habibul ladzi asra fil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatiz, para sesepuh dan para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Kausar Al-Ustaz Haji Dadang Suhendar SEMN. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 10 Perum Pila Tangerang Indah, Bapak Fajar Purnomo SHMH. Dan yang tak lupa pula akhirnya fillah sahabat saya yang sudah 40 tahun kagak ketemu. Ini sahabat masih bujangan waktu di Tanjung Duren, tapi alhamdulillah masih nyimpen kontak saya. Ketika saya dihubungi, Ustaz, bisa nggak ngisi tausiah di mana? Tangerang. Insya Allah anak kangen sama antum. Karena rasa kangennya saya berangkat dan alhamdulillah ternyata dulunya cakep, sekarang tambah cakep. Bapak Ustadz Haji Dedi Wahyudi SPDI. Saya kalau melihat wajah Pak Dedi ini ingat lagi sama pantun. Boleh mantun lagi? Nasi kebuli di atas nampan. Nasi kebuli lagi disebut. Nasi kebuli di atas nampan. Makanya di acara maulidan Ustaz Dedi memang tampan, wajahnya mirip Sahrul Khan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, jamaah maulid yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allahur Rabbun Ghafur yang nikmatnya tak terukur namun senantiasa bertabur, yang membuat kehidupan manusia menjadi subur dan makmur. Tapi maaf, jangan sampai kita lupa sama umur. Saat uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, kulit sudah pada kendur, makanan yang enak cuma
Tandanya sudah dekat ke liang. Tak ada satupun manusia dari kematian yang bisa Ini kita semuanya para camat nih, calon Pak RW mati, Ketua DKM Ustaz Dedi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang lagi ceramah. Sinis banget bilang matinya sambil melotot. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak di desa-desa dan juga di kota-kota, di kampung saya maupun di kampung sini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau yang namanya pengajian yang hadir kira-kira banyakan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Sama di Jakarta apalagi. Jadi ibu-ibu itu paling rajin ngajinya. Bayangkan ngaji jam 9, jam 7 panitia udah selawatan. Oh aduh, sudah selawatan saking semangatnya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Datang 20 orang kaum ibu. Ya, Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min ardi wa min ajami. Ngebrero dari setiap gang tuh ibu-ibu datang. Ada tetangga sebelah, ya tetangga sebelah tumik keras banget kedengarannya. Lagi pengurus kaum ibu mengucapkan salawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Diterusin lagi, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah dilupakan karena itu kewajiban. Ibu-ibu sebelah sambil buka jendela nongol ke kepala dia teriak, maaf saya tidak hadir karena saya lagi nyuciin kolor suami malam ngompol 3 kali. Masya Allah, ngaji kagak gimana gitu. Anak-anak kecil mah kagak enggak bu, tenang aja. Jadi Masya Allah, kalau buat ibu-ibu tidak meragukan lagi ngajinya tiap hari. Ini kalau kita kan bapak-bapak seminggu sekali ya. Masya Allah, kalau emak-emak mah ibu-ibu 1 minggu tuh 7 kali ngaji, maka seragamnya punya 7, betul? Hari Minggu warna seragamnya biru muda, hari Selasa warna pink, hari Rabu warna hijau, hari Kamis warna oranye, hari Jumat warna putih, hari Sabtu warna apa lagi tuh? Hitam. Nah, ya, kalau warna hari Minggu warna bebas karena sambil jalan-jalan. Makanya kira-kira yang boros ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang boros ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu aja ngaku udah punya seragam 7, boleh ngutang lagi. Ya? Jadi ingat nama pantun saya. Boleh pantun lagi? Ke Pulau Seribu beli ikan gabus. Ikan gabusnya mati terlentang. Seragam ibu bagus-bagus, tapi sayang boleh ngutang. Kalau mak hobinya
utang, tapi kalau bapakku yang ya habis gimana namanya mau ngaji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita hadir di Masjid Al-Kautsar dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad. Saya tanya, tahun lalu mau bulan mulut tahun lalu ngadain maulid nggak di sini? Tahun ini kita ngadain. Tahun depan kita ngadain lagi nggak maulid di sini? Bosen apa kagak? Bosen apa kagak? Kenapa kita tidak bosan? Nih, sebagai wujud rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad. Karena ketika kita memperingati maulid, kita akan mendengarkan bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memperingati maulid, kita akan mendengarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat maulid ini pula lah kita mendapatkan penjelasan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'ya fil jannah. Siapa orang yang suka menghidupkan sunnahku, dia berarti mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, maka akan bersama aku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita nih sudah dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Tapi ibu-ibu lebih hebat. Tadi ibu-ibu main qasidahan, dengar nggak tadi? Lagu yang kedua kan lagu populernya ibu-ibu itu, ya lagu kesayangan, viral, di mana pengajian kami butuh hafal tuh lagu. Apa lagunya? Siapa ingin pintu selalu, siapa ingin, mana suaranya? Siapa ingin surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya orang suci. Raihlah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi pintu surga selalu terbuka. Kata siapa? Kata siapa? Ayo. Kata siapa itu? Tadi bilang. Kata ibu-ibu. Jadi so tahu kagak? Jadi ibu-ibu yang bilang, ya, yang ingin masuk surga pintu selalu terbuka. Jadi sekarang ini pintu surga udah terbuka. Ya. Ada yang mau masuk surga? Kok ada mau? Ada yang mau masuk surga? Mau cepat-cepat masuk surga? Lah, keren. Mana? Surga enak kan tempatnya. Mau masuk surga? Mau cepat-cepat masuk surga? Kan kalau mau cepat masuk surga gampang, syaratnya mati. Mau cepat-cepat mati? Enggak. Kalau kena mati kan enggak. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin kita umatnya akan masuk surga. Betul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, tiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi ada yang tak mau. Walaupun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin kita akan masuk surga, tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau masuk surga? Pohon banget sih. Orang dijamin sama Rasul masuk surga, tapi ada yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia mau masuk surga.
dan siapa yang tidak taat kepadaku, tandanya dia tidak mau masuk surga. Ya. Kalau kita nggak taat sama Rasul, kita nggak taat kepada ajaran-ajaran di bawahnya, kalau kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya, itu jawaban bahwa kita nggak mau masuk surga. Tapi ketika kita mau masuk surga, jawabannya bukan secara lisan. Siapapun kalau ditanya mau masuk surga, mau. Ya bukan secara lisan. Dengan apa? Laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Itu jawaban bahwa dia mau masuk surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nih kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini komplek Villa Tangerang Indah. Berapa RT Pak? 12 RT, dikomandani oleh Bapak Ketua RW. Kalau kita lihat nih Bu Bapak, kehidupan kita di masyarakat kan tidak terlepas dari 5 unsur nih. Nih 5 unsur nih. Kita pengen lihat supaya kehidupan kita di masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat yang kompak. Di masyarakat kita, baik masyarakat RW, mungkin masyarakat kelurahan, kecamatan, sampai dalam sebuah negara, elemen yang ada dalam masyarakat itu ada 5. 5 ini kita simbolkan dengan 5 jari. 5 jari. 1 jari jempol. Siapa jari jempol ini? Inilah pemimpin. Kalau di RW ini ketua RW nih. Jadi pemimpin ini simbol jempol. Kenapa simbol jempol? Karena jempolnya pimpinan itu ampuh. Ya kalau dulu kan jempol ya, jempol, sekarang tanda tangan. Jadi jempolnya pimpinan itu ampuh. Maaf, kita mau melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi di musola ini. Kalau proposal belum ditandatangani oleh ketua RW, berjalan apa kagak? RW. Ibu kota negara Republik Indonesia IKN yang ada di Kalimantan, kalau Kepresnya belum ditandatangani oleh Presiden, kira-kira pindah apa kagak? Ada. Tanda tangan Presiden, ampuh. Jadi jempol ini adalah pimpinan, siapapun dia dalam skop apapun. Ini luar biasa. Apapun kegiatan yang ada, apapun program yang kita laksanakan, kuncinya ada di tanda tangan para pimpinan kita. Kalau pimpinan sudah tanda tangan, jalan. Kalau sebuah program tidak ditandatangani, tidak bisa berjalan. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin, karena jempolnya ini, karena tanda tangannya ini bisa membuat masyarakat hidup sejahtera, tapi juga bisa membuat hidup masyarakat menjadi susah. Jempol, hati-hati. Ini pemimpin nih, di lingkungan kita ada pemimpin RW yang jempolnya atau tanda tangannya memuluskan semua kegiatan dan acara. Kita kan pilpres sudah rapi ya. Udah, siapa presiden kita nanti? Siapa presiden kita nanti? Prabowo, presiden terpilih. Ya emang udah dipilih ya udah. Ya, nanti Jokowi selesai, Prabowo naik. Tapi dalam waktu dekat ini apa yang akan kita ikuti dalam pemilihan pemimpin? Pilkada, bukan pilkada Bu, pilkada. Pemilihan kepala daerah. Maaf nih, Masya Allah, gambaran kepemimpinan kita sekarang itu luar biasa. Pernah kita lihat lomba 17 Agustusan orang naik panjat pinang. Nah, tuh orang naik panjat pinang tuh gambaran kepemimpinan dalam pemilihan kepemimpinan. Masya Allah, seseorang yang mungkin di atas pohon pinang itu disiapkan berbagai macam hadiah yang begitu menarik. Maka mereka nih kalau
tahu sendiri kan nggak mungkin bisa. Supaya bisa sampai ke atas, bagaimana caranya? Main songkok-songkokan. Tahu main songkok-songkokan? Satu, naiklah lagi, terus naik sampai naik. Kenapa yang di bawah mau diinjak-injak? Karena ada perjanjian. Kan harusnya kan masing-masing setiap pribadi pengen naik di atas, tapi enggak. Oh, mereka berenam nih, rundingan dulu, bernegosiasi. Oke, ayo kita sepakat berenam ini satu grup, satu yang akan kita naikkan ke atas, biar yang di bawah keinjek-injek siap untuk diinjak-injak. Tapi tolong kalau udah nyampe di atas, bagi-bagi, lemparin, bagi jatah. Betul? Ada yang televisi lempar dapat satu, ada yang sepeda dilemparin dapat satu, ada yang tas dapat satu. Kebagian karena ada perjanjian. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini. Kenapa? Ada seorang yang diusung untuk bisa naik menjadi pucuk pimpinan di Republik Indonesia tercinta ini. Kita rame-rame mendukung, luar biasa, habis-habisan, bahkan siap gontok-gontokan padahal mau naikin satu orang. Karena apa? Udah ada perjanjian, lalu jatah menteri sekian, lalu jatah menteri sekian, ada bargaining. Ya. Tapi jangan sampai ada, Masya Allah Pak, maaf, ini maaf. Ada seorang pemimpin yang kalau sudah mendapat waktu lagi pengen dipilih, pengen supaya dipilih itu ke bawahnya rajin, ke bawahnya rajin. Masya Allah, pondok-pondok pesantren dideketin, ulama didatengin, tokoh-tokoh masyarakat dirangkul, mesin-mesin majelis taklim didatengin buat minta apa? Minta dukungan. Sudah nyampe di atas, lupa. Kena monyet. Tuh kalau monyet kan gitu. Kalau dia mau minta apa-apa nih, kita bawa pisang banyak, udah minta sini satu, ada yang dipegang tangan kanan, minta lah cuma satu, ada yang pegang tangan kiri, ada lagi satu pegang pakai kaki, ada yang dikepegang dan sebagainya. Oh, dia dapat banyak, dia naik ke atas. Kira-kira ingat enggak sama yang di bawah? Kagak, dimakan itu sendiri, diumpat itu, dikekep itu sendiri. Lupa sama yang bawah. Maka kalau ada pemimpin yang model seperti itu, ketika dia minta dukungan rajin ke bawah, ketika sudah di atas dia lupa sama yang di bawah, itu namanya pemimpin. Bapak Ibu, Masya Allah, kalau kita sedikit bicara masalah pemimpin, ini Islam sudah mengajarkan luar biasa bagaimana aturan kepemimpinan dalam sholat berjamaah. Kira-kira semua orang bisa nggak jadi imam? Enggak. Kita mau sholat isya berjamaah nih, ada yang hadir sekitar 80 orang, yang jadi imam berapa orang? Satu. Ada syarat-syaratnya. Tapi kalau jadi makmum ada nggak syaratnya? Ada. Siapa aja ayo ikut jadi makmum, ya, jadi makmum. Dan kita lihat bagaimana gambaran sholat berjamaah mencerminkan bagaimana ketaatan umat Islam kepada pimpinan. Masya Allah, lihat sholat berjamaah, imam di depan, makmum baris rapi di belakang, kagak ada yang berani ngeduluin imam, betul? Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam sujud, makmum. Ikutin, nggak mau ngeduluin. Tapi suatu saat ketika imam salah, kira-kira makmum ikut yang salah enggak? Diapain oleh makmum? Ditegur. Ada nggak tata cara negornya? Dengan apa? Seumpama imam seharusnya ruku, dia sujud. Dengan cara apa kita negornya? Membaca subhanallah. Tanda makmum negor, ngingetin imam salah. Imam yang merasa salah harus memperbaiki. Itu cara pemimpin dalam Islam. Ketika ada yang menegur, ketika imam salah ditegur, perbaiki dong. Imam batal,
buang angin. Imam batal buang angin. Batal nggak sholat imam? Apakah melanjutkan terus memimpin? Enggak. Kalau imam yang memang sudah merasa batal dalam sholatnya, dalam Islam harusnya gimana? Mundur, biar gantiin yang lain menjadi imam. Ya, nggak mungkin ketika seumpama imam salah, makmum ikut-ikutan. Imam kentut, makmum, imam kentut, yuk kita kentut juga, ikut kentut, ada gitu. Jadi kalau pemimpin salah nih, makmum harus mengingatkan, imam batal harus mundur. Begitu juga kalau pemerintah atau pimpinan kita salah, harus ditegur. Siapa yang menegur? DPR. Ya kan? DPR wakil-wakil kita kan ya. Mereka yang harus menegur kesalahan pimpinannya, karena mereka adalah wakil-wakil kita. Mereka dipilih dan ditunjuk untuk mewakili kita. Nggak mungkin kita akan langsung menegur. Bisa jadi ketika kita negur, baik langsung ataupun lewat medsos, besok-besok datang aparat keamanan dibawa kita, betul. Terkadang wakil-wakil kita sama aja, sama ya, kesalahan bapak bagaimanapun ya udah tinggal ngikut. Nauzubillah min. Makanya hati-hati kalau kita milih wakil-wakil kita, mereka adalah orang-orang yang membawa aspirasi kita. Jangan mudah terkecoh dengan tampilan, jangan mudah teriming-imingkan oleh materi. Ini baru dikasih 100.000 ikut ya. Ya, nikmatnya cuma 5 menit, sengsaranya 5 tahun. Coba kalau kita lihat bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam, kita nggak usah jauh-jauh melihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak melihat bagaimana kepemimpinan 4 Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Satu contoh gaya kepemimpinan, kriteria kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz di zaman Bani Abbasiyah. Bu, ada 5 nih kriteria pemimpin. Satu, apa? Pemimpin itu ditunjuk, bukan menunjuk dirinya. Pemimpin itu dipilih, bukan memilih dirinya. Ada nggak pemimpin sekarang yang memang aklamasi masyarakat muncul, dirinya nggak mau? Ada nggak? Nggak. Sebab kalau seseorang berambisi untuk menjadi pemimpin, dia minta ditunjuk, dia minta dipilih, ambisinya terlihat tinggi. Akhirnya ketika dia menjadi pemimpin, dia akan menggunakan kesempatan sebagai pimpinannya untuk mencari keuntungan diri dan keluarga atau golongannya. Ya, jadi pimpinan yang benar dia nggak nyari-nyari, juga minta-minta. Biar masyarakat yang menentukan, biar masyarakat kalau saya mendatangi memilih. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga begitu, ditunjuk sebagai presiden, dia tidak mau, nolak, takut. Tapi karena dibujuk oleh orang-orang terdekat dan dibujuk oleh para keluarganya, karena ini sebuah amanah untuk bisa membawa Islam ke depan lebih, diterima. Satu. Kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah merupakan seorang pemimpin yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, takutnya kepada Allah. Bu, Bapak, saya tanya, kalau sekarang kita kenal dan kita dengarkan banyak nih kejadian korupsi di Republik tercinta ini yang namanya Indonesia, gitu. Konon kabarnya begitu banyak kasus-kasus korupsi. Saya tanya, kalau terjadinya korupsi, apakah karena faktor utamanya disebabkan karena punya kesempatan? Tidak. Apakah faktor sebab utamanya karena ringannya hukuman? Bukan. Sebab utamanya kenapa terjadi marak perbuatan korupsi di Republik tercinta ini, banyak perbuatan kecurangan terjadi di negeri tercinta ini, satu faktor utama yang paling dominan adalah karena mereka para pejabat-pejabat kita tidak punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau nggak punya rasa takut kepada Allah kan gampang, lihat nggak ada ngelihat di kedai, ya. Tapi kalau punya takutnya kepada Allah,
Masya Allah, tidak ada sejengkal tempat pun yang luput dari pengawasan Allah, dan tidak ada sedetik pun Allah lalai dari mengawasi hamba-hambanya. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan curang dan tercela. Ada sekarang pemimpin yang takut sama Allah? Ada. Siapa bilang nggak ada? Gitu. Ya, man nggak tahu yang mana dah. Ya, barang langka. Ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang kemudian perlu kita tiru adalah dia memiliki sikap wara, hati-hati betul. Masya Allah, ini pemimpin hati-hati, jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang subhat dan makruh. Bayangkan kalau seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya dia berhati-hati dari perkara perbuatan yang makruh dan subhat. Kira-kira kalau ada dengan yang haram berani apa kagak? Nggak sama yang makruh dan subhat aja nggak berani, apalagi sama yang haram. Contoh, ini contoh. Satu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz kedatangan seorang tamu. Masya Allah, kedatangan seorang tamu malam hari. Ditanya sama Khalifah, wahai saudara, saudara datang menjumpai aku ini, apakah urusan negara atau urusan pribadi? Kata si tamu tadi, urusan pribadi wahai Khalifah. Baik, kalau urusan pribadi sebentar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz matiin dulu tuh lampu. Lampu istana dimatiin semua. Dia hanya nyalahin lampu pelita milik dia yang kecil. Tamu tadi nanya, wahai Khalifah, kenapa kau matikan semua lampu di istana ini? Apa kata Khalifah? Wahai saudara, saudara datang menghadap aku bukan untuk urusan negara, tapi saudara datang menjumpai aku untuk urusan pribadi. Karena kamu datang untuk urusan pribadi, kita tidak punya hak untuk menggunakan fasilitas negara, maka lampu ini semua aku matikan. Masya Allah, hebat gagah, luar biasa. Sekarang ada nggak pemimpin yang nggak menggunakan fasilitas negara untuk kebutuhan dirinya? Ada enggak? Pesawat jet aja dipakai. Ya, luar biasa. Tuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah dengan bijaksana dan adil. Kelima, Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah lepas jabatan Khalifah, dia tambah miskin. Masya Allah. Setelah selesai menjabat sebagai Khalifah, bukannya tambah kaya, tambah miskin. Sekarang kan kebalikan. Wah, lagi mau menjabat, diperiksa dulu tuh berapa harta kekayaan yang dimilikinya. Baru 1 tahun udah sekian kali lipat. 5 tahun, wah luar biasa, udah gak ada serinya tuh duit. Zaman sekarang namanya. Ya paling tidak jangan yang seperti itu banget dah. Kita jangan hidupnya sederhana, yang memang dia nggak mau korupsi, yang memang dia benar-benar berhati-hati, yang memang taat dalam ibadahnya kepada Allah. Jangan kita terpesona oleh melihat tampilan wajah, jangan kita terbius dan tergiur oleh iming-iming materi yang diberikan kepada kita. Juga jangan sampai kita terbius oleh propaganda program-program yang hanya sekedar janji-janji tapi tanpa dia tepati. Jadi satu, ini di lingkungan kita RW ada pemimpin. Kedua, dari telunjuk. Ini telunjuk siapa nih? Orang kaya. Telunjuk orang kaya. Kenapa orang kaya disimbolkan dengan telunjuk? Kira-kira telunjuknya orang kaya ampuh kagak? Ampuh. Coba ketua DKM, tolong noh bongkar tempat wudhu. Dibongkar kagak Pak? Bongkar. Yang nunjuk siapa? Orang kaya. Disuruh bongkar tempat wudhu, nggak usahlah dijelaskan lebih lanjut. Ketua DKM udah tahu ini orang kaya yang nunjuk, suruh bongkar tempat wudhu, kayaknya pengen dibikin yang bagus gitu kan. Oh, tunjuknya orang kaya. Coba kalau orang miskin nunjuk,
Pak ketua dekan, no bongkar aja dilipat telunjuknya. Emang siapa lo? Ini orang kaya nih telunjuknya ampuh. Ya. 3, jari tengah. Siapa jari tengah ini? Simbol ulama, Pak. Kenapa ulama berada di tengah-tengah? Dia memang harus berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh miring ke pemerintah, tidak juga boleh memihak kepada rakyat, tapi dia mengeluarkan fatwanya berada di tengah-tengah sesuai dengan syarat Islam. Nggak boleh dekat ke pemerintah, juga tidak boleh terlalu membela rakyat, tapi berada di tengah-tengah dalam mengeluarkan fatwanya. Jadi kalau ada ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah kan terkadang mengeluarkan fatwanya ya remang-remang. Ada mengeluarkan fatwa suatu perbuatan yang itu bernuansa judi, dikeluarkan fatwanya, bingung deh. Gua mau bilang itu judi, gua takut nggak dapat bagian. Gua bilang bukan judi, gua nanti dibenci sama masyarakat. Agak laku, gua gak dipanggil-panggil lagi. Dia bilang, ya judi itu gimana? Menafsirkannya aja dah, itu remang-remang. Itu ulama remang. Kelingking tengah jari manis nih. Jari manis simbol siapa sih? Anak muda. Ini anak muda kan anak apa? Masa yang paling manis ya, masa yang paling indah. Nih kita kalau ditanya yang udah sesepuh nih, kira-kira kalau mau dikembalikan lagi ke masa muda mau apa kagak? Mau bingit? Bukan banget lagi mau. Kita mengenang masa muda lalu, masa yang penuh dengan romantika, masa yang begitu indah. Kita masih perkasa, kita makan apa juga enak, kita jalan kemana juga kuat, asik kita. Masa muda, masa yang manis. Terakhir dah nih, kelingking. Kelingking siapa sih kelingking? Ayo, kelingking siapa nih kelingking? Perempuan, emak-emak. Tapi jangan diremehkan. Wah, emak-emak kok kelingking? Kelingking walaupun kecil operasionalnya luar biasa. Coba kalau kita mengorek kupil pakai apa? Kelingking. Ke hidung masuk, ke bawah layar juga masuk. Coba kalau mau ngeliat telur, ini ada telur kagak ayam, pakai apa tuh emak-emak? Pakai kelingking, hebat operasionalnya. Makanya pantas kalau ada emak-emak militan yang kalau naik motor belok kanan tapi sennya ke kiri. Emak-emak namanya juga, maklumin aja, gitu ya. Tapi kita lihat 5 unsur yang ada dalam masyarakat ini. Yang paling jempol apa jempol? Pemimpin. Jari telunjuk siapa? Orang kaya. Jari tengah siapa? Ulama. Jari manis siapa? Pemuda. Jari kelingking siapa? Ini 5-5-nya ini coba kita lihat dalam suitan. Oh, suitan. Kalau anak main sweet, tahu ya sweet? Kira-kira nih jempol kalahnya sama siapa? Pemimpin sehebat apapun dia, sedikjaya apapun dia, pangkat jabatan setinggi apapun dia, sama perempuan kalah kagak? Berapa banyak tokoh-tokoh dunia mereka hebat tapi tergelincir jatuh gara-gara perempuan. Hebat nggak perempuan? Perempuan hebat tapi kalahnya sama siapa kalau kelihatan? Sama orang kaya. Maaf, segala apapun dia sama lakinya pengen marah bagaimanapun, pas lakinya keluar pulang sampai rumah marah udah pegang pentungan tapi dikeluarin lembar merahan 12, kira-kira dia apa diam? Lemas tahu aja kesukaan aja dikeluarin 12 warna merah kagak jadi marah. Kalah nggak apa-apa kodratnya Bu, akuin aja dah ya. Tapi ternyata ini telunjuk orang kaya kalahnya sama siapa? Pemimpin. Kenapa? Sehebat apapun dia punya program, sehebat apapun dia punya bisnis, sehebat apapun dia punya perusahaan, kalau jempol si pimpinan ini tidak mau memberikan pengesahan, tidak mau memberikan izin, jalan apa yang tuh perusahaannya? Nggak bisa. Dia mau buka usaha di kampung kita, Pak Lurah nggak mengizinkan, bisa nggak berjalan? Nggak bisa, ilegal. Ya, makanya orang kaya harus pandai-pandai. Itu
Itulah yang akan akhirnya kemudian banyak kasus gratifikasi ya, sogokan-sogokan ya. Nah oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan kun kal yadain wa la takun kal uznain. Hiduplah kamu bagaimana kedua tangan, tapi jangan kamu mencontoh kehidupan bagaimana kedua telinga. Ini yang 5 unsur nih. Kebetulan semuanya di sini ada nih. Pimpinan ada, Pak RW, orang kaya donatur sini ada, ibu-ibu ada, anak muda banyak, anak wanita banyak ada, ya, ulama ada, para guru. Kata Imam Al-Ghazali kun kal yadain wa la takun kal uznain. Buatlah kamu seperti dua tangan, tapi jangan meniru kehidupan dua telinga. Mana dua tangan? Kedua tangan itu selalu harmonis, Bu. Harmonis. Coba saya tanya, ibu lagi jalan, kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri kemana? Pasti. Kalau tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Jalannya harmonis banget. Enggak ada kita lagi jalan tangan kanan sama kiri ke depan barengan, kemudian ke belakang barengan kayak robot. Dia harmonis luar biasa. Jalan seiring luar biasa, enak benar kelihatannya. Ya, harmonis. Kedua tangan ini selalu saling bantu, tolong menolong. Kalau tangan kiri kita gatel, yang garukin tangan mana? Tangan kanan. Kalau tangan kanan kita gatel, yang garukin tangan mana? Kiri. Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan. Ya, garuk-garukan. Tapi yang jelas bagaimana kehidupan dua tangan itu luar biasa, saling bantu. Dan dia nggak ada yang egois. Tangan kanan sama kiri itu nggak egois dan nggak mau menang sendiri. Saya tanya, tugas tangan kiri apa? Cebok. Wah, bahasa kerennya tuh. Urusan belakang tangan kiri, urusan yang jelek tangan kiri. Kalau kita mau ngomong dengkot juga tangan kiri. Apakah tangan kiri kemudian marah? Enggak. Iri hati? Enggak. Gua apes banget kerjaan gua, bagian pembersihan mulu, belakang mulu, yang kotor-kotor mulu. Lu enak banget kanan. Makan pakai tangan mana? Kalau kita habis pulang gajian, tanda tangan pakai tangan mana? Terima duit pakai tangan mana? Enak tangan kanan. Tapi hebatnya tangan kiri nggak pernah iri, tangan kanan juga nggak mau menang sendiri. Kalau dia habis pulang, habis tanda tangan, kemudian terima uang, tuh duit dibawa ke pasar, dibeliin jam tangan, dipakein buat siapa? Tangan kiri. Wahai saudaraku, ini aku habis kerja keras, aku habis dapat duit, kamu kasihan pekerjaan ini aku pantesin, aku cantikin, aku cakepin kamu, ini aku belikan jam tangan, dipakai di sebelah kanan, sebelah kiri. Luar biasa, enggak egois tuh tangan. Kita juga begitu saat dalam kehidupan kita, nggak boleh egois, nggak boleh menang sendiri, apalagi menutup diri. Hidup di tengah-tengah masyarakat ngunci diri, ya. Sakit gak ada yang tahu, mati gak ada yang tahu. Kenapa? Menyendiri. Nah, kata Imam Al-Ghazali, wala takun kal uznain, janganlah kamu berhidup ini seperti dua telinga. Kenapa dua telinga? Dua telinga itu gak pernah akur. Pernah telinga kiri neokin telinga kanan kalau lagi sakit, atau kebalikannya, kagak pernah akur. Telinga kiri budak, gak pernah telinga kanan nengok, atau kebalikannya. Ya, nggak pernah saling nongkrong, nggak pernah saling begini, malah nggak kompak. Kan ada, lu sih kalau dengar nasihat gua masuk kuping kiri, keluar kuping, kagak kompak. Kuping kiri dengar dibuang sama kuping kanan, kan nggak kompak. Ya,
masalah bagaimana kehidupan kita di masyarakat ini. Ayo sama-sama kompak terima unsur ini. Ada pemimpin yang di sini, ada Pak RW, ada para ulama, para ustadz, guru-guru ngaji, ada orang-orang kaya yang selalu menjadi donatur dalam setiap kegiatan, ada ibu-ibu yang luar biasa militansinya, selalu ada garda terdepan dalam setiap program kegiatan, ada anak-anak muda yang harus kita libatkan karena idealisme dan tenaganya masih bisa kita andalkan. Kalau semuanya kompak, masalah 5 jari ini kalau kita mukul dengan telunjuk kira-kira sakit apa kagak? Kagak, kita pukul orang kagak sakit. Tapi kalau kumpul, kita pukul orang, kejengkang bisa jadi. Betul. Kekuatan yang mahadahata yang luar biasa ketika 5 unsur yang ada dalam masyarakat ini bersatu, berkumpul bersama. Ibarat lidi nyapu pakai satu batang lidi nggak ada artinya, tapi ketika lidi dikumpulkan jadi satu, bersih tuh lapangan. Ini apalagi kita sebagai seorang muslim, ya sesama kita kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Kita sesama muslim ini bersaudara. Ya, kan dalam ukhuwah itu kan ada 3, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah nih, kita sesama muslim ayo rukun sama-sama bekerja bagaimana membangun wilayah dengan sebaik-baiknya. Kita melihat senang tadi tampilan anak-anak yang luar biasa. Ya itulah dia, mereka lah sebagai calon-calon yang akan mewarnai Islam di masa yang akan datang nanti. Ya jadi ini kita orang tua hati-hati, Bapak Ibu jangan egois. Allah sudah ingatkan waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut andaikan kalian meninggalkan anak cucu keturunanmu di kemudian hari nanti, mereka menjadi generasi yang lemah iman mereka, lemah akhlak mereka, lemah ekonomi mereka, lemah ilmu mereka, lemah kesejahteraan mereka. Sementara kata Nabi, alimu auladakum wa ahsinu adalah, didiklah anakmu, baguskanlah akhlak mereka. Dalam hadis yang lain, alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghaira zamanikum. Didik anakmu, ajarkan anak-anakmu dengan ilmu, karena mereka akan hidup suatu zaman nanti yang tantangan yang mereka hadapi jauh lebih berat dari tantangan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Jadi lebih berat mereka bekelin. Ya, jangan kita cuma ngebekelin anak hanya untuk memberikan jawaban maka kuluna min ba'di, apa yang akan dimakan oleh anak saya nanti. Oh, jadi kita sibuk nyekolahin anak di sekolah-sekolah yang kualitas, di sekolah-sekolah yang bonafit, harga mahal nggak menjadi masalah. Kursus nari, kursus nyanyi, kursus bahasa Inggris. Kalau giliran ngaji, gurunya kagak tahu siapa. Iya, ada orang tua di kampung saya. Ya, mak mau ngaji, ya udah berangkat sana lu. Ya, mak bayaran mak, bayaran. Emang ngaji bayar? Bukannya ikhlas? Ya, tuh gurunya harus ikhlas. Lah guru kan manusia, masa guru suruh ikhlas? Emang bisa guru nanti pulang dari ngaji, kemudian bininya nanya, Mas kita belum makan, diambil tuh piring, nih makan ikhlas. Kenyang makan ikhlas? Kagak. Jadi jangan sampai kita giliran keagamaan kita tidak mau peduli untuk mendidik anak-anak kita. Jadi mata kuluna min ba'di, boleh kita berusaha untuk memberikan jawaban apa yang akan dimakan oleh anak saya, tapi jauh lebih penting lagi berikan usaha untuk memberikan jawaban mata buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak saya di kemudian hari nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah sudah 1 jam, suara saya nyampe juga, alhamdulillah ya. Jadi kalau dikerasin hilang juga tuh rupanya serat-serat nih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian karena udah jam 10. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Baik, sama-sama kita baca doa. Awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini senantiasa Allah ridho kepada kita. Allah jadikan kita sebagai umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita akan bersama-sama Rasul di surganya nanti. Al-Fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radabarato wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, sebagai wujud rasa cintanya kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa Kau ridhoi. Jadilah kami sebagai umatnya Rasul yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana manusia biasa kami sadar banyak khilaf, banyak alfa, banyak dosa yang kami perbuat. Namun sebanyak apapun dosa yang kami perbuat, jauh lebih besar ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dan dosa dan kesalahan saudara-saudara kami kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, ya Tuhan, kan buat orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah menghadap-Mu ya Allah. Ampuni dosa mereka, terimalah amal ibadahnya, lapangkan di alam kuburnya, dan masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rezeki yang Kau berikan kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana fil lana wa li wajhi warham kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh indah kota Jakarta. Di sana ada istana presiden. Kalau saya salah dalam bertutur kata, maafin ya 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi